Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, kaum muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita untuk selalu mengingatnya, untuk selalu mensyukurinya, dan untuk selalu baik di dalam beribadah kepadanya. Kesempatan yang baik ini kita akan gunakan insyaallah ta'ala untuk mendalami lebih jauh tentang pribadi yang paling agung yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu kita ingin mengetahui segala yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, dan juga mencakup sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, baik khalqiyah ataupun khuluqiyah, berkaitan dengan fisik beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga akhlak yang memperindah pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dinamakan dengan hadis sebagaimana didefinisikan oleh para ahli hadis atau al-muhadditsin. Dari situlah kita ingin mewujudkan ittiba' kepada beliau, karena keselamatan seseorang di hari akhirat kelak ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga keselamatan tatkala ia menjalani hidup di dunia ini adalah dengan cara mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita kembali kepada riwayat-riwayat yang telah dikumpulkan oleh para ulama dan khususnya adalah al-muhadditsin,
Di antara sekian banyak ulama, ada salah satu di antara alim birriwayah dan alim biddirayah yang mengetahui tentang ilmu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memahami sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara penulis kitab As-Sunan tidak lain adalah Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau terlahir di tahun 209 Hijriah dan meninggal pada tahun 279 Hijriah. Sangat banyak karya-karya beliau rahimahullahu taala, di antaranya yang sangat fenomenal dan menjadi warisan yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin adalah kitab-kitab yang berhubungan dengan hadis, yaitu kitab Sunan At-Tirmidzi, kemudian ada kitab Ilal Al-Kabir Was-Saghir, dan banyak karangan-karangan beliau rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan dipuji oleh para ulama adalah kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya insyaallah taala kajian kita akan membahas kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis oleh beliau rahimahullahu taala dan juga telah disyarah oleh banyak al-ulama, baik ulama-ulama yang tidak jauh dari masa beliau ataupun ulama-ulama kontemporer. Yang ada di hadapan saya ini adalah syarah Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Kitab Asy-Syama'il adalah kitab yang mencakup riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun oleh beliau rahimahullahu taala berdasarkan susunan yang sangat rapi. Berbicara pada bab-bab awal berkaitan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqiyah, tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan barang-barang yang dipunyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan adab-adab tuntunan-tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala setahap demi setahap kita akan mempelajari dan kita berharap kita mendapatkan barakah dari mempelajari kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang meniti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Syekh hafizahullahu taala menuliskan sebuah muqaddimah yang penting sebelum beliau memulai mensyarah kitab ini, dan muqaddimah ini adalah muqaddimah yang menuntun kita lebih memahami maksud daripada tulisan ulama besar seperti Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Karena dengan
mukaddimah yang beliau sampaikan, kita mengetahui tujuan dari mempelajari ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kalau seandainya ilmu itu dikatakan bermanfaat tanpa diamalkan, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencela ahlul kitab. Kita ingin selamat di dunia dan di akhirat dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan memulai itu insyaallah ta'ala dengan bismillah. Kita membaca muqaddimah yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa kitab Asy-Syama'il yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala adalah kitabun azimun wa muallafun mubarak. Kitab yang sangat besar dan kitab yang sangat barakah. Kitab yang berbicara pada satu bab di antara bab-bab ilmu yang paling mulia, yaitu yang berkaitan dengan syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang azim dan kitab yang mubarak karena keagungan isinya dan keberkahan substansinya. Di dalam kitab ini dijelaskan tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi, adab-adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bahwasanya kitab ini mencakup syama'il atau akhlak dari manusia yang paling utama, dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sebagai Khalilullah, sebagai orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala pilih, mustafahu wa mujtabah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ambil dari sekian makhluk yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akmal ibadillah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling sempurna dalam masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia yang paling bersih akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling tayyib, yang paling baik jiwanya, yang paling bagus di dalam bermuamalah, dan manusia yang paling agung di dalam ma'rifatullah, dan itu diwujudkan di dalam
ibadah dengan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istafahu Allah taala liyakuna safiran bainahu wa baina ibadih. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai safir, sebagai duta antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui Al-Qur'anul Karim. Melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui hadis qudsi, mengetahui hadis-hadis nabawi yang secara makna adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Apa yang diucapkannya tidak lain adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Beliau adalah safir yang mempertemukan seorang hamba kepada Khaliknya, dan seorang yang mengikutinya kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wasitah antara Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan al-khair, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan al-huda, sehingga seseorang mengetahui jalan yang harus diikuti dan seseorang mengetahui jalan yang harus dijauhi. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul itu adalah manusia yang secara nasab juga paling baik, dan sifat baik khalqiyah ataupun khuluqiyah juga paling sempurna. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan pada Rasulullah, bagi orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, hari akhir, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dikatakan oleh Syekh sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya sebagai aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, baik dalam perkataan ataupun di dalam perbuatan ataupun di dalam hal-hal yang lainnya. Ayat Al-Ahzab yang ke-21 ini dikatakan sebagai aslun fit ta'assi, ya, aslun kabirun fit ta'assi, yaitu ayat yang utama, menjadi landasan yang utama untuk kita di dalam berkata, di dalam berbuat,
dalam berbagai hal akan menjadi baik apabila mengikuti manusia yang terbaik, yang telah menerjemahkan Al-Quran di dalam akhlaknya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya wa minal ma'lum anna ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'a far'un anil ilmi bi syama'ilihi wa khisalihi wa khilalihi, ya, bahwa ta'assi dan iktida, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengambilnya sebagai contoh, ya, itu adalah cabang dari ilmu tentang syama'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan sampai kepada kita, bagaimana kita akan mengikutinya, ya. Kita mengetahui dahulu sehingga kita bisa mengikuti dengan baik. Semakin besar pengetahuan kita kepada syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah taala kita akan dituntun untuk semakin dekat di dalam bertaasi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbayangkan kaum muslimin dan kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum, seorang ingin mengikuti Nabi, seorang ingin sama dengan apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ingin benar-benar berada di dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali apabila ia mengetahui bagaimana perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana syama'il atau akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya menjadi sangat penting di sini dan bagi setiap muslim untuk benar-benar memperhatikan sirah beliau alaihi salatu wassalam, ya. Dan memperhatikan sirah beliau itu adalah muqaddamah, ya, kita dahulukan dari mempelajari seluruh sirah selain beliau, ya. Kalau kita ingin berada di dalam ittiba yang benar, maka kita berada dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ingin dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita dekat dengan cerita tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya menuntut bagi seorang muslim untuk memprioritaskan, ya. Maka sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah prioritas. Kita mungkin punya kesempatan untuk mempelajari berbagai ilmu, mempelajari banyak sejarah, tetapi jangan terlewat, bahkan harus menjadi skala prioritas sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup manusia yang paling agung. Semakin dekat kita dengan manusia yang paling agung, semakin mengangkat derajat kita sebagai seorang manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum, demikianlah harusnya kita mensikapi beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai askal basyariyah, khairul ibad, qudwatul amilin, sayyidu waladi Adam ajmain, sebagaimana dikatakan oleh Syekh. Manusia yang paling bersih, hamba yang paling baik, tauladan bagi setiap orang yang mementingkan
amalan yang baik dan pimpinan atau penghulu bagi seluruh manusia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kitab ini ditulis dengan judul Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang menyingkatnya menjadi kitab Asy-Syama'il. Ya. Dan itu seperti juga disinggung di akhir muqaddimah oleh Asy-Syaikh, adalah singkatan yang dilakukan oleh para ulama dari berbagai judul buku. Kadang-kadang misalnya orang menyebut Al-Umdah, maksudnya adalah Umdatul Ahkam. Ya. Misalnya orang menyebut Al-Fath, maksudnya adalah Fathul Bari. Terkadang orang menyebut Asy-Syama'il, maksudnya adalah Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh beliau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada juga yang menambahkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya. Meskipun ini dilakukan oleh para alim belakangan, secara makna tidak jauh, karena beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan Syama'ilun Nabi, kemudian mereka menyebutnya sebagai Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan kata Asy-Syama'il? Kata Asy-Syaikh, al-muradu biha khisalul insan wa awsafuhu wa khilaluhu wa akhlaquhu wa adabuhu wa nahwu dzalik. Ya. Yang dimaksudkan adalah perangai seorang manusia, sifat-sifatnya, akhlak-akhlaknya, adab-adabnya. Makanya kalau dikatakan hasanu asy-syama'il, maksudnya adalah hasanu al-akhlak. Ya. Syama'ilnya hasan, berarti akhlaknya hasan, yaitu akhlaknya adalah akhlak yang baik. Ya. Orang yang baik dikatakan karimu asy-syama'il, artinya adalah karimu al-akhlak. Ya. Dan begitulah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala kemudian menamakan kitab ini sebagai Syama'ilu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, azanillahu wa iyyakum, mempelajari Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan faedah yang sangat banyak, manfaat yang sangat besar nilainya. Bahkan kita tidak bisa memperinci manfaat tersebut, ya, karena sangat banyaknya. Namun ada beberapa manfaat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini sebagai manfaat-manfaat yang bisa kita globalkan sehingga seseorang mengetahui tujuan, dan dengannya dia bertambah yakin kenapa kita harus mempelajari Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini adalah sebagai konsekuensi daripada al-iman, ya. Seorang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meyakininya bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam bersyahadat ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kalimat ini adalah kalimat yang besar. Ya. Rasul Allah, utusan Allah. Ketika dia meyakini itu, apa yang harus dia lakukan dengan keyakinan tersebut? Apa yang menjadi keharusan dari iman tersebut? Ya. Karena dengan syahadat itu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, membedakan antara seorang mukmin dengan seorang kafir.
seorang yang berhak untuk mendapatkan al-jannah dan seorang yang diharamkan masuk ke dalam jannah. Ya. Oleh karenanya seorang muslim perlu mengetahui akan hakikat ketika ia bersyahadat itu, ya. Dan seorang ketika bersyahadat tentunya karena itu berangkat dari sebuah keyakinan. Di antaranya adalah keyakinan akan manfaat daripada syahadat tersebut. Ya. Setelah dia kemudian berikrar, ya, manfaat itu akan menjadi sesuatu yang dia nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan konsekuensi dari syahadatain. Syahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mempunyai mujibat, mempunyai mujib, yaitu sesuatu yang merupakan keharusan, ya, dari persaksian tersebut. Ya. Seorang yang beriman harus mengetahui hal ini, ya. Dan ini tidak akan benar, ya, illa bima'rifatihi, kecuali dengan mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kadang-kadang kita menjadi harus prihatin, ya, terhadap diri kita, ya, dan terhadap kaum muslimin dan kaum muslimat secara umum tentang pengetahuan kita berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sejauh mana kita mengetahui Habibullah, sejauh mana kita mengetahui Khalilullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah pertanyaan yang penting bagi setiap mukmin, ya. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban, ya. Dan jawabannya adalah dengan kita berusaha mengenal lebih dalam dan lebih jauh tentang beliau alaihi salatu wassalam. Fakullama izdadat al-ma'arifatu bihi sallallahu alaihi wasallam izdadal imanu bihi. Semakin bertambah pengetahuan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bertambah pula iman kita kepada beliau. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari taksir, ya, dari sikap kurang di dalam memberikan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun, ya, sejauh mana kita berada di barisan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, sudah akrab buat seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, ya. Tetapi nama beliau yang agung itu akan semakin agung di hati kita, membesarkan iman kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mengetahui pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mengetahui itu juga izdadal ittiba' lahu, bertambah ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya seorang dengan mengetahui apa yang menjadi ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dan ternyata adalah kebaikan, tidak satu pun di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan adalah kebaikan buat umat manusia, ya. Maka semakin dia akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakin dia akan yakin bahwasanya Rasul adalah safir yang
menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, azanillahu wa iyyakum. Seluruh yang diriwayatkan dari Nabi berkaitan dengan syariat mestinya perlu untuk kita pelajari bersama, ya. Dan kita akan sampai ke sana, ya. Dan marilah insyaallah taala dengan mempelajari kitab ini paling tidak kita menata kembali, ya, niat kita untuk memperbaiki iman kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allah taala berfirman di dalam surat Saba ayat 46, Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 46 ini yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku memberikan nasihat kepada kalian dengan satu hal saja, ya. Kalian berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdua-berdua, sendiri-sendiri, kemudian hendaklah kalian berfikir. Tidak ada kegilaan pada teman kalian, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ia melainkan hanya seorang nadhir, yaitu pemberi peringatan. Nadhir bagi siapa? Bagi kalian seluruhnya. Nadhir dalam hal apa? Baina yaday azabin syadid, di hadapan azab yang sangat keras. Kita disuruh berfikir tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tidak akan sampai pada fikiran yang mendalam kecuali kita mengetahui secara mendalam, ya, siapakah beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapatkan banyak sahabat, ya, ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan secara langsung siapakah Muhammad ibnu Abdullah Ar-Rasul An-Nabi yang ada di tengah-tengah mereka. Begitu mereka sampai di hadapan Rasul, sebagian mengamati, sebagian langsung mendekati, kemudian melakukan dialog secara langsung tentang apa yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata terbukti dari apa yang mereka dengar dan dari apa yang terucap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berikrar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan syahadatain dan berikrar bahwasanya dia sebagai seorang muslim dan siap dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, tafakkur yang ada di dalam surat Saba ayat 46 ini, kaum muslimin dan kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum,
tidak akan keliru apabila kita kembali kepada sumbernya, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau. Ya. Kalau dahulu para sahabat datang langsung kepada beliau, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal beliau melalui riwayat-riwayat dari beliau. Sehingga para ulama banyak menyebutkan ya, tentang orang-orang yang menjadikan kitab-kitab hadis di rumahnya, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, maka seakan-akan dia sedang membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Seakan-akan dia sedang menyinari rumah itu dengan cahaya yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan jauh dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kemudian berkata hal yang negatif tentang Rasul, hal yang negatif tentang risalah yang dibawa olehnya. Bahkan di masa itu, di masa jahiliyah, mereka mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan seperti kahin, layaknya dukun, seperti majnun, layaknya orang gila, seperti sahir, layaknya penyihir, karena mengikuti hawa nafsu. Dan karena mereka tidak sampai kepada hakikat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kaum muslimin terbawa oleh berbagai komentar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya negatif, karena dia tidak mengetahui. Nah, dengan mempelajari semacam kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kita benar di dalam tafakkur dan kita tidak terjerumus ke dalam kekeliruan yang telah membawa orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang memusuhi Rasul dan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita insyaallah taala akan sampai kepada rahmah yang ada di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Rahmah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, azanillahu wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan faedah yang kedua, inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam fariidatun iftaradhaha Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, bal innahu yajibu an tuqaddama mahabbatuhu ala mahabbati al-walid wal walad wan nasi ajma'in, bal ala nafsi. Bahwa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah faridah. Faridah, kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi hambanya. Wajib bagi seseorang untuk mengedepankan mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada orang tuanya, anaknya, seluruh manusia, bahkan
dirinya sendiri, dan ini adalah merupakan aqdun min uqudil iman, ya. Satu ikatan akidah iman, ya. Bagaimana cinta itu ditumbuhkan, ya. Dengan kita mengetahui keagungan yang kita cintai, ya, maka semakin besar pula cinta yang ada di dalam hati kita. Kita insya Allah sebagai seorang muslim, ya, mengetahui kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta itu sudah ada di dalam kalbu seorang muslim, karenanya dia bersyahadat, ya. Namun kecintaan itu bisa membesar, ya. Kecintaan itu bisa surut, bahkan waliyadzubillah bisa saja pudar sebagaimana iman itu bisa pudar, ya. Kita akan membesarkan cinta itu apabila kita mengetahui hakikat yang kita cintai. Apalagi semakin kita mengetahui bahwa yang kita cintai itu memang berhak mendapatkan cinta kita, ya. Memang berhak untuk dikedepankan daripada cinta yang lainnya, ya. Maka kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sesuatu yang kita butuhkan, ya. Menjadi hal yang bahkan kita cari, ya. Dan kitalah yang butuh kepada iman ini, ya. Kitalah yang akan menjadi bagian dari orang-orang yang benar-benar mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka iman yang ada di dalam hati seseorang akan menjadi sempurna apabila ia sudah menempatkan ini di dalam hatinya, ya. Mahabbah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dituturkan di dalam penjelasan ini, ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh apa yang ada pada diri beliau yang mulia memang menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan mahabbah sebagai aqdun min uqudil iman itu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan ditulis di sini oleh Asy-Syaikh hafizahullahu taala, fa innal 'abda kullama akthara min dzikri al-mahbub wa istihdharihi fi qalbihi wa istihdhari mahasinihi wa ma'anihi al-jalibati li hubbihi tadha'afa hubbuhu lahu wa tazayada syauquhu ilaih. Seorang hamba apabila ia membanyakkan ingatannya, banyak menyebut, ya, tentang seorang yang ia cintai dan berusaha untuk menghadirkan di dalam hatinya, kemudian hadir benar di dalam hatinya seluruh keindahannya, kebaikannya, dan seluruh makna-makna yang menjadikan ia semakin jatuh cinta kepadanya, ya, maka akan semakin besar kecintaan itu pada dirinya dan akan semakin bertambah kerinduannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum muslimin, kaum muslimat, kita ingat, ya, tentang sebuah hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
bahwa beliau mendapatkan tentang orang-orang yang mencintai beliau itu, ya, terus akan ada sepeninggal beliau, ya, tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi ingin benar-benar nanti bisa bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduannya itu menjadi bertambah karena memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berhak mendapatkan rindu itu. Semakin ia baca diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin sempurna seorang yang sedang dicintai itu. Maka semakin dia rindu dan semakin merasa rugi jika ia tidak bisa mendekat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian makna yang bisa kita fahami kaum muslimin dan kaum muslimat dari apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di sini, ya. Dan itu wajar, ya. Maka kita dapatkan orang nanti akan berbeda-beda, ya. Jangan heran kadang orang terpengaruh tadi karena dia tidak tahu tentang pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terbawa oleh pikiran-pikiran negatif. Tidak terbayangkan orang yang tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya akan terbawa ke sana. Ya. Jangan kita keliru di dalam menempatkan cinta karena kita tidak paham tentang seorang yang kita cintai, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita perhatikan sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, ya, bahwa inayah kepada akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang akan memberikan athar balik, pengaruh yang dalam, ya, di dalam besar kecilnya cinta seseorang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, pada muqaddimah ini disebutkan oleh Syekh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah dan uswah dan memerintahkan kepada kita untuk mengikutinya, berjalan di atas manhajnya, maka beliau itu adalah imam a'zam, ya, dan qudwah akmal, imam yang paling besar dan qudwah yang paling sempurna, ya. Makanya dikatakan, ya, oleh Imam Malik rahimahullahu taala, kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak, ya, illa sahib hadha al-qabr, ya. Setiap perkataan, ya, bisa saja diambil, bisa saja tidak dipakai, kecuali perkataan sahib hadzal qabr, yaitu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau adalah al-a'zam. Dimanapun berada kita, imam a'zam kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qudwah akmal kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Surat Al-Ahzab ayat 21 tadi kita telah bacakan, ya. Dan pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ambillah.
Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka tinggalkanlah. Ya. Perintah Rasul itulah yang menjadi imam kita. Larangan Rasul itulah yang menjadi qudwah kita. Ya. Perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun rahim." Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan memberikan maghfirah untuk dosa kalian. Dan Allah adalah zat Ghafur Rahim yang maha memberikan ampunan dan maha memberikan rahmat. Mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada standar untuk kita jadikan sebagai patokan yang paling besar, ya, di dalam rangka menjadi hamba Allah yang benar-benar di dalam beribadah kepadanya, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya kecuali pada beliau, ya. Maka ukurannya adalah ukuran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita berikan sesuatu itu pada tempatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, ya. Di dalam cerita mereka benar-benar menempatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai imam a'zam dan qudwah akmal, ya. Segala perselisihan, ya, mereka kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka kadang-kadang mendapatkan satu masalah, tidak ada keridhaan dan kerelaan kecuali setelah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan hukum dan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah ada ketetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sami'na wa ata'na, mereka tunduk dan taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum, ketika kita bisa menempatkan ini, ya, insyaallah taala kita berada pada jalur orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita bergantung kepada cinta kita kepada Rasul dan ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 faedah ini adalah 3 faedah yang begitu penting, ya, mengawali insyaallah taala syarah dari Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan faedah-faedah yang lain yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala di dalam syarah beliau pada kesempatan yang akan datang. Kaum muslimin dan kaum muslimat, insyaallah kita bertemu kembali di dalam halaqah yang berikutnya dalam pembacaan kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.